Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru LSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Sewot dimanapun Anda berada, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih di posisi paling atas dan segera disalip oleh pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, insyaallah. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun sebelum Sewot TV paparkan hasil survei LSI yang baru saja rilis, izinkan Sewot TV menyampaikan keluhan sang mantan di depan warga NU pasca pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari kursi pengabdian sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Sang mantan yang Sewot TV maksud adalah Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdus Salam Shoaib yang menuding keras bahwa PBNU ini menuding keras PBNU terkait pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Bagaimana? Oke, kita lihat. Lembaga tertinggi Nahdien tersebut dituding sebagai kepengurusan yang syarat konspirasi, kepalsuan, minim kejujuran. Kepemimpinan PBNU hari ini adalah duplikasi dari rezim Jokowi. Banyak konspirasi, kepalsuan, dan muram kejujuran. Begitu kata beliau, sang mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, sekaligus pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. Ungkapan Gus Salam merupakan buntut dari sikap PBNU yang mencopot secara tiba-tiba Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PWNU Jawa Timur 1 hari sebelumnya. Cucu salah satu pendiri NU, Kiai Haji Bisri Syansuri, menyebut bahwa pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PWNU Jatim adalah sebuah konspirasi. Bahkan menurut penjelasan Gus Salam, PBNU tidak pernah melibatkan Ketua NU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar selama ini, terutama saat koordinasi dengan PCNU kabupaten dan kota. Harus dipahami oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NU Jawa Timur, bahwa PBNU berulang kali melaksanakan koordinasi PCNU se-Jawa Timur tanpa melibatkan Kiai Haji Marzuki Mustamar. PBNU hanya melibatkan sekretaris PWNU Jawa Timur yang notabene merupakan orang yang sudah berhasil dikendalikan oleh PBNU Pusat. Begitu penjelasan dari Gus Salam. Sobat Sewot, jadi upaya pencopotan dan pemberhentian Kiai Marzuki adalah desain awal dan konspirasi di PBNU dan PWNU yang tidak menghendaki Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Lanjut, saudara sepupu Gus Dur tersebut, Gus Salam juga membantah bahwa kisru Konvercap PCNU Jombang ini berkaitan dengan buruknya kinerja Kiai Haji Marzuki Mustamar. Bantahan Gus Salam itu merespon pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mengaitkan kisruh Konvercap PCNU Jombang sebagai salah satu kesalahan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, apa yang dituduhkan Gus Ipul kepada Kiai Marzuki terkait proses Konvercap PCNU Jombang sama sekali tidak benar. Begitu tegas Gus Salam, yang juga paman dari Gus Ipul. Nah, Gus Salam menyebut semua instruksi PBNU sudah dilakukan oleh PWNU Jawa Timur kala itu. Apalagi
Saat itu Gus Salam masih menjabat sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Semua instruksi dari PBNU ke PWNU Jatim sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada. Malah yang bermasalah adalah apa yang dilakukan oleh PBNU, yakni menskorsing konvercap ulang tanpa alasan jelas dan tanpa ketentuan waktu. Kemudian tiba-tiba menunjuk kepengurusan baru, tambah Gus Salam. Sobat Sewot, Gus Salam juga menyebut bahwa tindakan PBNU selama ini bersifat arogan dan intimidatif. Dan tindakan-tindakan tersebut harus dibenahi ya menurut Gus Salam. Sobat Sewot, Kiai Haji Marzuki Mustamar dicopot sebagai Ketua PWNU Jawa Timur oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU ya. Pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar tertuang dalam surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU nomor 274 PB.01 garis miring A Romawi 2 014499 12 garis miring 2023 tentang pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Sekjen PBNU Haji Saifullah Yusuf, Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan Katib Am Kiai Haji Said Ansori, Kiai Haji Ahmad Said Ansori. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali pada hasil survei pasca pencopotan Ketua Umum NU Jawa Timur, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sobat Sewot, survei ini dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Desember tahun 2023 terhadap 1.200 responden yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah ya, yang memiliki hak pilih. Nah, metode sampling survei yang digunakan adalah multi-stage random sampling. Survei LSI dan EJA ini menggunakan teknik pengumpulan data ya, menggunakan metode tatap muka dengan kuesioner ya. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9%, di mana survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif. Sobat Sewot yang dirahmati Allah disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut hasil survei LSI dan EJA. Prabowo Gibran 43,3%, Anies Muhaimin 25,3%, Ganjar Mahfud 22,9%. Suara tidak sah 0,6%, tidak menjawab ini cukup tinggi ya, dan tidak tahu ya 7,9%. Nah, Sobat Sewot, Direktur Konsultan Citra Indonesia LSI dan EJA ya, Aji Al-Farabi mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei ini, jika terjadi 2 putaran, maka pasangan yang sudah pasti lolos adalah Prabowo Gibran. Sebab Prabowo Gibran sudah melebihi 33,3% katanya ya. Kemudian ini adalah kalau terjadi 2 putaran. Maka yang sudah lolos ke putaran kedua adalah Prabowo Gibran katanya. Sentimen ini sebetulnya bukan sentimen pertama yang kami sampaikan. Bahwa awal November 2023 sudah disampaikan ketika temuan survei pasca pendaftaran waktu itu ya, pendaftaran KPU. Mereka sudah menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini punya potensi lolos ke putaran kedua setelah Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar tentunya. Nah, Sobat Sewot, data di akhir Desember ya, bulan ini menunjukkan bahwa atau mengkonfirmasi temuan bahwa sebelumnya Prabowo Gibran jika Pilpres diadakan 2 putaran, maka pasangan yang lolos ke putaran kedua ya, karena angka sudah melewati batas minimal untuk lolos ke putaran kedua, yaitu angka 33,3%, maka Anies Baswedan kemudian juga Prabowo Gibran. Aji menyebut potensi Pilpres 1 putaran dan 2 putaran berdasarkan survei ini masih 50-50 ya.
Dia menyebut juga bahwa Anies, Caimin, dan Ganjar Mahfud saling berjuang merebut posisi untuk masuk ke putaran kedua. Tetapi menurut survei lapangan justru sebaliknya dari survei ini, Sobat Sewot, bahwa Anies Baswedan dan Gus Muhaimin di tengah-tengah masyarakat, mau kampung, mau desa, mau pelosok, ya, mau di pinggir kali, mau di perkotaan, semuanya insya Allah yakin bahwa Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini justru akan meraih suara 50% lebih, dan itu menandakan satu putaran untuk kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Meskipun faktanya mulai dari awal hingga hari ini bulan Desember, akhir Desember malah 30 Desember ya, 31. Ini menunjukkan bahwa survei selalu menempatkan Prabowo Subianto sebagai satu-satunya calon presiden yang unggul dan dipastikan masuk di putaran kedua. Tetapi sekali lagi, percaturan politik di tingkat survei yang dengan mengandalkan 1.200 sampai 1.300 responden seluruh Indonesia ini tidak bisa mewakili jumlah penduduk yang begitu besar di Republik Indonesia ini, Sobat Sewot. Meskipun itu ilmiah, tetapi ilmiah itu akan selalu di bawah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu. Bahwa semua akan sesuai dengan kehendak Allah, catatan di Lauhul Mahfuz gitu kalau kita kaji secara ketauhidan. Tetapi Indonesia hari ini remang-remang ya, keimanan kita sudah remang-remang, bisa ditempel dengan uang 100 ribuan gitu kan. KPU juga kemarin bahasanya tuh sangat tendensius sekali gitu, tidak dengan tegas bahwa money politik selain memang diharamkan oleh ajaran agama Islam, dan penduduk Indonesia mayoritas Islam gitu, Muslim, maka kemudian jangan sekali-kali menghalalkan berbagai cara untuk meraih kemenangan di kursi Pilpres 2024 yang akan datang. Karena rakyat hari ini sudah cerdas, semua sudah pegang handphone, semua bisa mengabadikan, semua bisa merekam. Kejadian yang tidak diinginkan berupa kecurangan di TPS ini akan sangat dihindari oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena menginginkan perubahan, menginginkan pemimpin yang baru, pemimpin yang membawa keadilan, kesejahteraan, kemajuan. Bukan hanya 10 tahun dibiarin gitu kan, dikasih jabatan sebagai presiden, wakil presiden, tidak bisa berbuat apa-apa, harga tetap melambung tinggi misalnya. Kemudian Prabowo Subianto nih, Prabowo Subianto sudah dipercayakan oleh Joko Widodo sebagai menterinya. Mahfud MD juga demikian, dipercayakan sebagai menterinya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ya, prestasi apa yang mereka bisa diakui oleh dunia? Prestasi apa yang kemudian mereka ciptakan sehingga ini menjadi tradisi yang baik dalam hukum, baik dalam konstitusi, baik dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Tidak ada kan? Ya kan, food estate misalnya dinilai gagal oleh masyarakat Indonesia. Ya, produk-produk hukum yang disampaikan, yang dijadikan kebijakan oleh Mahfud MD ketika dikasih jabatan menteri oleh Jokowi, dikasih kesempatan ya, justru tidak kelihatan gitu. Tetap saja hukum itu kelihatan tebang pilih di tengah-tengah masyarakat. Hukum masih tetap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, maka dari itu Sobat Sewot, mari kita lebih berpikir rasional dalam menentukan pilihan Pilpres 2024 yang akan datang. Meskipun memang sejauh ini lembaga survei yang berbayar ya, yang komersial ya, ini selalu menempatkan calon presiden dan calon wakil presiden sesuai kehendak yang pesan surveinya gitu. Ya saya sudah sampaikan di konten sebelumnya bahwa ada pertemuan lembaga-lembaga survei komersial ya, yang kemudian melihat fakta bahwa data yang mereka dapatkan dari lapangan menunjukkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar jauh melambung tinggi di atas ekspektasi dan pemberitaan yang beredar di lapangan gitu, bahwa Anies Baswedan ini unggul sebelum akhirnya 14 Februari 2024 yang akan datang. Maka kekhawatiran demi kekhawatiran ini yang kemudian bisa merubah posisi persentase hasil survei di sebelum kemudian disampaikan, dirilis di media-media mainstream ya. Tetapi wallahu alam bisawab, Sobat Sewot semua boleh berjuang dengan kemampuan masing-masing.
semua boleh mengorbankan kemampuan masing-masing sesuai kemampuan yang dimiliki masing-masing. Tetapi insya Allah kalau kita konsisten berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau konsisten membaca sholawat asyil gitu kan, maka kezaliman demi kezaliman yang dibangun sedemikian rupa dengan secara sistemik sekalipun gitu kan, ini akan mudah kemudian Allah tunjukkan ke publik bahwa ini kecurangan, ini kebenaran, ini perubahan. Nah, maka kebenaran tidak mungkin berbaur dengan kecurangan, ya kan? Kebenaran ini bisa berbaur hanya dengan perubahan, karena perubahan itu bukan satu kecurangan, melainkan satu kemajuan yang ingin dicapai bersama oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, mulai dari lu yang milenial gitu kan, lu yang udah pada tua gitu. Kita semuanya menginginkan perubahan Indonesia yang lebih baik tentunya. Sobat Sewat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk memberikan kolom komentar, masukan, kritikan boleh ya, seperti kritikan orang-orangnya kubu sebelah kemarin kepada Mas Anies Baswedan dengan begini semuanya serap aspirasinya Mas Anies Baswedan yang kemudian menaikkan pelan-pelan elektabilitas pasangan Amin. Dan insya Allah kita akan lihat nanti awal pekan pertama bulan Januari, apakah Mas Anies sudah melampaui perolehan survei Prabowo Gibran di minggu pertama bulan Januari. Insya Allah biidznillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.